Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rohani dan iman, keduanya tidak dapat terpisahkan. Kalau dipisahkan pasti salah iman. Begitu juga Islam atau syariat tidak dapat dipisahkan dari iman. Amal ibadah yang tidak didasari dengan iman hanya api yang akan didapatkan. Karena salah iman tidak ada ampunan. Boleh percaya, boleh tidak, kami di sini hanya menyerukan agama Islam tanpa iman kosong, iman tanpa syariat agama batal. Rohani, setiap diri mempunyai rohani. Sebelum ingin mengenal Tuhanmu, terlebih dulu kenali dirimu, terlebih dulu, karena kebanyakan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW buta akan dirinya sendiri. Beragama hanya dipahami dengan pikiran dan hatinya mereka saja, sedangkan iman itu tidak dapat dipahami dengan pikiran atau hati, karena yang dapat dipikirkan itu hanya sebatas makhluk pastinya dan tidak lebih. Orang yang buta dengan dirinya, mereka mengingkari adanya rohaninya, ruhnya disamakan dengan Tuhannya atau disamakan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya yang demikian mereka hanya iman satu sisi ayat ketuhanan, Tuhan dekat saja, dan ingkar sisi ayat ketuhanan, Tuhan di atas titik-titik, atau juga yang sebaliknya, sama-sama disebut bertauhid bermata sebelah. Yang dikiaskan Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua. Biasanya mereka memahami Nabi Muhammad, Nur Muhammad, ruhnya sendiri dan zatnya Tuhan dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri, atau lahir batinnya dikira sama dengan Tuhan. Mereka bersahadat ke Nabi, wajib melihatnya, katanya. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah melihat ke Nabi itu terwakili oleh para sahabat Nabi kita yang berada di barisan yang paling akhir saat ini, cukup percaya yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW semua benar. Zatnya Tuhan maha menyebutkan semua makhluknya. Zatnya Tuhan tidak membutuhkan tempat atau dirimu. Semua tempat atau dirimu yang membutuhkan Tuhan, dan itu pasti kalian percaya atau tidak, zatnya Tuhan maha kekal. Rohani itu sifatnya gaib, yang dapat merasakan hanya yang bersangkutan, itu pun bila ada isinya atau sesudah ada ilmunya di dalamnya. Bila belum ada ilmunya di dalamnya, seperti diri ini hanya bersifat sisi jasmani saja, dan pikiran seolah-olah puncak diri manusia. Yang disebut jasmani, jasad, pikiran, dan hati sifatnya dapat dilihat panca indera. Yang disebut rohani, jiwa dan ruh, sifatnya gaib, yang dapat merasakan yang bersangkutan. Itu pun setelah ada ilmunya akan terasa kalau rohani benar-benar ada dirasakannya. Orang-orang yang imannya dipahami dengan pikiran atau hati kebanyakan beranggapan ruh disamakan dengan zatnya Tuhan, entah itu ruhnya sendiri, ruhnya Nabi, atau ruhnya yang lain. Orang yang ingkar dengan seruan ayat kebanyakan mengira zatnya Tuhan beranggota badan dan bertempat.
Orang-orang yang seperti ini hanya para pemuja berhala yang tersimpan rapi di dalam hati atau pikirannya sendiri. Yang disabdakan baginda Nabi yang akan dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi beliau di zaman jahiliyah. Berhala-berhala dipatungkan. Di zaman ini berhala-berhala tersimpan rapi di hati atau pikirannya pemujanya sendiri. Imam Al-Mahdi iman semua ayat ketuhanan atau seruan ayat dan dua sisi ayat ketuhanannya. Tuhan semua diimani, seruan ayat ketuhanan dan kesemuanya diimani. Jadilah Imam Al-Mahdi untuk dirimu sendiri, tegakkan iman yang ada di dirimu. Karena salah iman tidak ada ampunan. Hijaumu berjanji kepada Allahu Rabbi setelah hidup di muka bumi, jangan sampai salah Tuhan. Ketiga simbol yang ada pada diri setelah kehidupan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Merahmu jasadmu, tepatnya hatimu, putihmu jiwamu, hijaumu ruhmu atau yang disebut jati dirimu, atau hakikatnya ruhmu yang telah bersaksi dan berjanji, dan itu jadi bekal kehidupan ini. Bila salah iman, amal ibadah akan terbalaskan api neraka. Wassalam.